Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Jumpa lagi di channel Arpusparini Belajar Bisa. Seperti biasa kita akan belajar bersama tentang salah satu tema. Semoga nanti akan memotivasi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan semua mendapat balasan yang terbaik. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tema tentang merawat diri, pentingnya merawat diri. Nah, tema ini sangat dibutuhkan sebenarnya ya oleh kita semuanya, ini terutama para ibu. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak aktivitas, banyak kesibukan, sehingga kadang kita lupa untuk merawat diri. Pada hari ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saya sendiri teman-teman termasuk orang yang sebenarnya terlalu cuek ya, cuek banget untuk merawat diri. Tetapi makin kesini, makin tambah usia, makin sadar begitu ya teman-teman. Ternyata ada banyak hal yang terlewatkan. Dan saya berharap ini tidak akan terlambat untuk kemudian mencoba merawat diri dan juga mengajak teman-teman agar kita semuanya peduli dengan diri kita ya, menyayangi diri kita sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih baik dari amanah yang yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya begitu ya. Nah teman-teman, apa sih sebenarnya memelihara diri ya atau merawat diri? Merawat diri ini adalah memelihara diri kita, baik itu nanti fisik maupun non fisik ya teman-teman, dari gangguan-gangguan kesehatan ataupun gangguan-gangguan lain yang sifatnya non fisik, seperti misalnya gangguan jiwa, gangguan stres dan sebagainya. Jadi intinya membuat tubuh kita ini terpelihara dari hal-hal yang mengganggu begitu. Nah sifatnya bisa jadi yang fisik ataupun non fisik. Merawat secara fisik misalnya merawat anggota tubuh kita, kita perhatikan apa yang kita makan, kita perhatikan apa yang kita kenakan gitu ya, yang terkait dengan fisik kita. Nah kemudian yang non fisik ya, non fisik apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang kita olah dalam pikiran kita dan sebagainya, itu adalah bagian dari cara kita merawat diri begitu ya teman-teman. Apa sebenarnya manfaat merawat diri gitu ya? Ada banyak hal manfaat dari merawat diri. Yang pertama misalnya adalah membantu tubuh kita lebih prima. Ketika seseorang sudah merawat dirinya, merawat kesehatannya, kemudian asupan makanannya, waktu-waktu luangnya, waktu istirahatnya dan sebagainya, mereka akan bisa mendapatkan prima dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Jadi tidak sekedar sehat, tapi dia bisa mencapai bugar gitu ya. Beda ya teman-teman ya. Sehat mungkin ya kita bisa beraktivitas seperti yang lain, tetapi bugar ini lebih dari itu. Jadi ketika seseorang sudah merawat diri, maka dia bisa merasakan kebugaran di dalam dirinya. Dia bisa nyaman dan enjoy menikmati aktivitas yang dia lakukan. Kemudian lebih produktif biasanya teman-teman ya. Ketika kita mendapati tubuh kita lebih bugar, kita akan lebih mudah untuk lebih produktif lagi. Kemudian yang selanjutnya nyaman. Orang-orang yang menjaga diri atau merawat diri sebenarnya merasa kenyamanan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain juga akan nyaman kepadanya gitu ya. Bayangkan misalnya kita tidak merawat diri ya, kita sendiri tidak nyaman, misalnya jadi moody, jadi malas, jadi nggak enak gitu. Bagaimana kita merespon orang lain, itu pasti juga akan berefek. Orang yang melihat kita juga nggak enak gitu ya. Ya misalnya kita lah teman-teman, kalau misalnya belum mandi gitu ya, di rumah gitu kan, kita sendiri aja nggak enak ngerasanya kan, nggak seger gitu ya, apalagi orang yang ngelihat kita. Nah ini mungkin jadi perhatian buat kita. Jadi ternyata merawat diri ini membuat kita menjadi lebih nyaman, dan nyamannya itu tidak hanya pada fisik tapi juga nanti mengaruh kepada suasana hati gitu ya. Suasana hati kita jadi bagaimana gitu ya, kalau kita merawat diri itu makin ya itu tadi nyaman itu tadi ya, kita nggak masalah dengan berbagai hal di sekitar kita gitu, dan itu akan berefek pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mudah diajak ngomong, mudah diajak komunikasi, mudah diajak kerjasama gitu ya. Beda kalau kemudian tidak terawat itu moody, kemudian pinginnya marah, terus ya nggak enak dilihat gitu, malas kita juga mau ngomong kalau ngelihatnya orangnya nggak mau senyum dan sebagainya. Mungkin hal itu menjadi berat. Bagaimana dia akan tersenyum kalau dia merasa badannya aja nggak nyaman, pikirannya nggak nyaman begitu. Kemudian yang selanjutnya mengurangi stres. Nah saat disadari atau tidak teman-teman, ketika tubuh kita terawat, maka itu akan berefek pada fisik juga gitu ya.
kalau misalnya kemudian fisiknya apalagi kemudian pikirannya ya tidak nyaman, tidak terawat, penuh dengan beban-beban, itu akan menimbulkan rasa stres. Padahal mungkin tidak separah yang dia bayangkan gitu ya, tetapi pikirannya mengarahkan ke sana gitu. Karena tidak terawat itu tadi ya, dia memasukkan pikiran-pikiran negatif, dia memasukkan prasangka-prasangka buruk dan sebagainya, itu akan memberikan efek negatif bagi tubuhnya, bagi fisiknya maupun non fisiknya. Nah, ini sebaiknya ketika kita ingin merawat diri, kita bisa mengatur mana yang bisa kita masukkan dalam pikiran kita, mana yang oh tidak, ini tidak harus dimasukkan, ini hanya sekedar masalah yang harus diselesaikan dan sebagainya, mana yang bisa dimasukkan dalam hati, mana yang nggak bisa dimasukkan dalam hati gitu ya. Itu kalau terkaitan dengan pikiran. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita agar kita bisa merawat diri kita gitu ya. Yang pertama adalah jaga fisik, seperti tadi saya sampaikan di awal ya, jagalah fisik kita, makanannya harus dijaga benar gitu ya, olahraga yang cukup. Dulu saya waktu masih remaja atau masih muda begitu ya teman-teman, tidak terlalu beranggapan penting olahraga karena ya lelah gitu ya, capek dan sebagainya. Tetapi makin kesini makin sadar bahwa olahraga itu sebenarnya memberikan efek lebih feeling positif ke kita gitu ya, lebih energik juga ketika melakukan sesuatu. Coba silahkan teman-teman coba ya, barangkali bisa olahraga seminggu 3 kali, barangkali seminggu 2 kali, jalan kaki atau berenang atau apapun lah ya. Itu akan memberikan efek positif dalam pikiran kita maupun dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ini jagalah kesehatan, makanannya juga kita jaga ya. Kita atur porsinya, mana makanan yang boleh kita makan dan tidak boleh dimakan, dan tidak berlebihan gitu ya, ketika makan tidak berlebihan dan sebagainya. Saya yakin teman-teman lebih paham ya. Intinya jaga fisik, kemudian jaga perasaan, jaga motivasi yang ada dalam diri kita gitu ya. Motivasi kita itu jangan lagi hanya karena orang lain, tapi karena kita memberi mendapatkan, menilai manfaat itu dalam diri kita sendiri. Kalau kita ngikut apa kata orang lain selalu gitu ya, mungkin kita nggak akan bisa gitu. Justru yang ada merasa gagal, merasa tidak bermanfaat dan sebagainya. Tapi kita mengukur dengan diri kita, artinya kita mengukur kita dengan yang lalu dan memotivasi diri kita terus menerus mencari energi-energi positif begitu ya teman-teman, sehingga feeling kita, perasaan kita, motivasi kita itu terjaga. Kemudian selanjutnya bagaimana lagi caranya untuk merawat, yaitu menjaga penampilan kita. Penampilan kita mulai dari pakaian ya, karena kita itu kan dinilai dari luar itu dari pakaiannya begitu ya. Maksudnya yang memotivasi di awal itu kan pakaian. Jadi pakaian kita itu tidak harus pakaian baru, mewah tuh enggak, tapi yang bersih, kemudian memang nyaman dipakai. Kalau dalam situasi panas, mana pakaian yang bisa kita pakai, mana yang enggak begitu ya teman-teman. Sehingga ini bisa memberikan kondisi nyaman dalam diri kita. Kita harus paham pakaian mana yang perlu kita pakai, mana yang enggak gitu ya. Mana yang kalau muslim, mana yang untuk aurat dan mana yang enggak, itu kita bisa memilih dan bisa membedakan begitu. Kemudian selanjutnya juga tentang penampilan, misalnya misalnya kalau para ibu-ibu atau mbak-mbak gitu ya butuh skincare, silahkan pakai walaupun tidak harus yang mahal. Tapi kalau misalnya nggak suka yang produk-produk kosmetik tertentu, bisa juga dengan pakai yang alami gitu ya. Kalau dulu saya masih remaja merasa, nggak remaja ya, masih muda gitu, nggak merasa nggak pakai nggak masalah kok, bedaan aja males gitu ya. Seperti itu. Tapi setelah tua jadi kemudian nampak bintik-bintik gitu ya, kemudian itu nggak nyaman sekali dan repot begitu, untuk menghilangkannya itu agak lama. Jadi mungkin bisa dirawat bagaimana supaya lebih tahan lama begitu ya teman-teman. Apa yang Allah titipkan kepada kita, termasuk fisik kita, wajah kita misalnya begitu ya, badan kita, bagaimana tidak kemudian mendapatkan gangguan, misalnya ya macam-macam ya, gangguan-gangguan kesehatan juga ada gitu, sakit ini sakit itu. Harapannya ketika kita merawat diri kita itu akan mengurangi, walaupun mungkin ada orang-orang yang memang ya ibaratnya ya sudah ditakdirkan begitu gitu ya. Tetapi kembali lagi, kalau kita mengantisipasi mudah-mudahan lebih ringan atau bahkan tidak sama sekali gitu ya. Jadi ini pakaian dan juga penampilan kita itu sangat penting. Bahkan kita dihormati, ada ya orang mengatakan bahwa orang itu dihormati dari penampilannya gitu ya. Artinya kalau kita ingin dihormati, maka tampilkan penampilan kita sebagai orang yang layak dihormati begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu
memperhatikan kesehatannya mungkin kalau apa ya, dicek begitu ya, sesekali dicek bagaimana kondisi tensinya mungkin, apalagi kalau sudah berumur kayak kita ya, kayak saya gitu ya, itu sudah harus perhatikan. Kalau pusing-pusing sudah perhatikan, pusing itu alarm, sakit itu alarm, jangan terlalu cuek begitu ya. Nah, ini bagian dari kita merawat diri, perhatikan alarm-alarm tubuh kita yang memang sudah meminta perhatian gitu. Kemudian selanjutnya menghindari makanan-makanan atau zat-zat adiktif ya yang sangat mengganggu kesehatan. Mungkin itu ya teman-teman, beberapa hal tentang merawat diri. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang merawat diri, dan ini hanya mengingatkan diri saya sendiri kalau kita sebagai seorang manusia itu mendapat amanah tubuh kita dengan segala kelengkapannya, maka kita harus merawat semampu kita, sebisa kita. Walaupun agak-agak males kadang-kadang gitu ya teman-teman dengan berbagai aktivitasnya, tapi penuhilah hak-hak kita ya, hak-hak tubuh kita, hak-hak fisik kita, juga non fisik kita untuk kita rawat, sehingga kita bisa maksimal dalam memberikan manfaat ke depannya gitu ya. Karena kan makin hari kualitas fisik, kualitas tubuh manusia itu akan menurun begitu kebersamaan dengan usia. Tetapi kalau kita merawatnya lebih awal, harapannya memperpanjang fungsi maksimalnya, fungsi primanya gitu, walaupun turun tapi tidak karena kelalaian kita, tetapi memang sudah waktunya gitu. Jadi kita jagalah yang sebisa mungkin kita jaga sehingga memberikan manfaat. Apalagi seorang wanita ini mempunyai tugas yang mulia, terutama seorang ibu mendidik anak dan sebagainya ya, mempunyai peranan di masyarakat, dan itu butuh fisik yang prima, butuh kualitas fisik atau non fisik yang memang layak terjaga begitu ya. Kalau kita nggak menjaga tubuh kita, nggak merawat diri kita, maka kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kita sendiri akan mengalami hambatan atau gangguan. Ini sebenarnya sekedar memotivasi saya sendiri teman-teman. Mudah-mudahan ke depan makin ini ya, telaten untuk merawat diri, karena orang yang terawat itu kan ya asik gitu ya. Yang terawat dan tidak terawat itu kan beda. Ya, tanaman aja yang biasa kita rawat dan tidak biasa dirawat itu juga beda. Apalagi kita tubuh manusia gitu ya. Demikian mungkin teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.